Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Ibu Putri. Kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi pada lansia. Didengarkan dulu ya penjelasannya bagaimana komunikasi yang efektif pada lansia. Komunikasi efektif pada lansia adalah komunikasi interpersonal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik antara perawat dan lansia, baik dalam sebuah panti jompo ataupun yang berada di tengah masyarakat. Melalui komunikasi interpersonal, perawat dapat mengetahui bagaimana membentuk hubungan yang baik dengan orang tua, menyebabkan rasa nyaman untuk orang tua di saat menghabiskan hari-harinya. Jadi, fokus komunikasi efektif pada lansia memang difokuskan kepada lansia yang berada di panti jompo ataupun di masyarakat. Untuk membentuk efektivitas komunikasi interpersonal, khususnya antara perawat dengan lansia, maka ada 5 aspek yang harus dipertimbangkan dalam berkomunikasi dengan lansia. Apa itu kelima aspeknya? Yang pertama yaitu keterbukaan. Sikap terbuka mendorong timbulnya pengertian, saling menghargai, dan saling mengembangkan hubungan interpersonal, di mana komunikator dan komunikan saling mengungkapkan ide atau gagasan, bahkan permasalahan secara bebas dan terbuka tanpa rasa takut atau malu, sehingga keduanya saling mengerti dan saling memahami. Dalam komunikasi interpersonal perawat dengan lansia, perawat yang berperan menciptakan keterbukaan pada lansia dengan cara saling bercerita terlebih dahulu, membuka diri, dan mendengarkan pendapat dari lansia di panti jompo ataupun di masyarakat. Yang kedua yaitu empati. Empati berarti mampu mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, mampu merasakan seperti yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang lain itu, tetapi tidak larut dalam perasaan itu. Komunikator harusnya mampu menahan godaan untuk mengevaluasi, menilai, menafsirkan, dan mengkritik yang berlebihan, sehingga perawat harus peka terhadap keadaan lansia sebagai bentuk penerapan empati perawat terhadap lansia. Perawat yang memiliki empati tidak akan semena-mena terhadap lansia. Perilaku positif. Perilaku positif bukan hanya ditunjukkan dalam sebuah perilaku, tetapi juga dalam bentuk sikap. Nah, bentuk sikap maksudnya adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal harus memiliki perasaan dan pikiran positif, bukan prasangka dan curiga. Sikap positif yang ditunjukkan dengan berbagai macam perilaku dan sikap seperti menghargai orang lain, berpikir positif terhadap orang lain, dan tidak menaruh curiga yang berlebihan. Bahkan meyakini pentingnya orang lain, memberikan pujian dan penghargaan, serta komitmen menjalin kerjasama. Sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap yang mendukung. Artinya, masing-masing pihak yang berkomunikasi memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi yang secara terbuka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa lansia selalu diberikan nasihat oleh perawat untuk tetap kuat dan tegar dalam menjalani hidup, terutama masalah kesehatan. Perawat selalu memberikan dukungan secara langsung kepada lansia. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesetaraan.
Komunikasi interpersonal antara perawat dan lansia akan efektif bila suasananya setara karena kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga serta sama-sama memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan seperti kesamaan pandangan, sikap, usia, kesamaan ideologi, dan sebagainya. Peran perawat menumbuhkan rasa kesetaraan dan perasaan sama antara perawat dengan lansia. Perawat harus menunjukkan sikap menghargai dan menumbuhkan perasaan yang saling bernilai dan berharga bagi lansia. Yuk, selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi terapeutik pada lansia. Ciri hubungan atau komunikasi terapeutik adalah berpusat pada klien lansia, menghargai klien lansia sebagai individu yang unik dan bebas, serta meningkatkan kemampuan klien lansia untuk berpartisipasi dengan aktif dalam mengambil keputusan mengenai pengobatan dan perawatannya. Seorang perawat atau pemberi asuhan yang mendengarkan klien lansia tidak saja memakai telinganya, tetapi seluruh eksistensi dirinya. Perawat atau pemberi asuhan memfokuskan seluruh perhatiannya tidak pada apa yang disampaikan lansia, tetapi bagaimana lansia itu menyampaikannya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tahap komunikasi terapeutik pada lansia. Ada beberapa tahap komunikasi terapeutik pada lansia. Tahap yang pertama meliputi tahap prainteraksi, pengenalan, tahap kerja, dan tahap terminal. Yuk disimak dulu penjelasannya. Tahap prainteraksi adalah tahap di mana perawat atau pemberi asuhan keperawatan sudah memiliki beberapa informasi tentang klien lansia, seperti nama, alamat, umur, jenis kelamin, riwayat kesehatan, dan lain-lain. Pertemuan pertama dengan lansia membuat cemas perawat yang belum mempunyai banyak pengalaman. Ada baiknya apabila perawat menyadari perasaan ini. Berikutnya yaitu adalah tahap pengenalan atau orientasi, di mana perawat dan klien lansia saling mengenal dan mencoba menumbuhkan rasa percaya satu sama lain. Pada tahap ini, perawat atau pemberi asuhan keperawatan mengusahakan untuk membuat klien lansia merasa nyaman dengan beberapa interaksi sosial, seperti membicarakan tentang cuaca. Ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan pada tahap orientasi atau perkenalan. Salah satunya yaitu salam terapeutik, evaluasi validasi, kontrak berupa topik, waktu, tempat, serta tujuan tindakan atau pembicaraan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kerja. Jangan lupakan komponen di tahap kerja yang pertama dengan memperhatikan teknik komunikasi terapeutik, sikap terapeutik, kemudian langkah-langkah tindakan keperawatan. Lalu, ada tahap terminal. Ini merupakan tahap terakhir dari tahap komunikasi terapeutik. Ada beberapa komponen yang harus kita lakukan dalam tahap terminasi. Yang pertama, evaluasi respon klien. Yang kedua, rencana tindak lanjut. Dan yang ketiga adalah kontrak yang akan datang, topik, tempat, dan waktu. Serta jangan lupa dokumentasi hasil tindakan keperawatan. Tahap ini dapat disertai bermacam-macam perasaan. Mungkin lansia merasa kehilangan sesuatu, merasa bimbang tentang kemampuannya tanpa bantuan dari perawat atau pemberi asuhannya. Pada tahap ini, perawat perlu mengungkapkan kesediaannya membantu bila diperlukan agar klien lansia merasa aman. Baik, itulah kira-kira tahapan komunikasi terapeutik pada lansia. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai proses komunikasi pada lansia.
Proses komunikasi pada lansia merupakan bagian integral untuk mendapatkan fakta-fakta dalam mengidentifikasi masalah mendasar dan faktor-faktor yang memicu atau memperburuk perilaku yang sulit. Kalau begitu, yuk kita dengarkan bagaimana proses komunikasi pada lansia. Pertama yaitu perawat membuka wawancara. Perawat membuka wawancara dengan cara memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan dan lama wawancara. Kemudian yang kedua yaitu berikan waktu yang cukup kepada pasien untuk menjawab. Hal ini berkaitan dengan kemunduran kemampuan untuk merespon verbal yang dialami oleh klien. Kemudian yang ketiga, gunakan kata-kata yang tidak asing bagi klien sesuai dengan latar belakang sosiokulturalnya. Dan yang keempat yaitu gunakan pertanyaan yang pendek, jelas karena pasien lansia kesulitan dalam berpikir abstrak. Nah, yang kelima yaitu perawat dapat memberikan dukungan dan perhatian dengan cara memberikan respon nonverbal seperti kontak mata secara langsung, duduk, dan menyentuh pasien. Kemudian yang keenam, perawat harus cermat dalam mengidentifikasi tanda-tanda kepribadian pasien dan distres yang ada. Kemudian, perawat tidak boleh berasumsi bahwa pasien memahami tujuan dari wawancara pengkajian. Yang kedelapan yaitu perawat harus memperhatikan respon pasien dengan mendengarkan dengan cermat dan tetap mengobservasi. Dan yang kesembilan yaitu tempat mewawancarai diharuskan tidak berada pada tempat yang baru dan asing bagi pasien. Karena pasien lansia tidak mudah menerima tempat yang baru, apalagi asing bagi pasien. Yang 10 yaitu lingkungan harus dibuat nyaman serta kursi harus dibuat senyaman mungkin. Kemudian lingkungan juga harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi lansia yang sensitif terhadap suara yang berfrekuensi tinggi atau perubahan kemampuan penglihatan. Kemudian yang ke-12 yaitu perawat harus mengkonsultasikan hasil wawancara kepada keluarga pasien atau orang yang sangat mengenal pasien. Kemudian yang terakhir yaitu memerhatikan kondisi fisik pasien pada waktu wawancara. Nah, sudah paham kan? Sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu metode komunikasi pada lansia. Ada beberapa metode komunikasi pada lansia. Yang pertama yaitu duduk tegak, rileks, dan menghadap lansia secara muka dengan muka. Posisi ini menunjukkan bahwa saya siap dan mau mendengarkan lansia. Kemudian yang kedua, mempertahankan kontak mata di mana mata perawat dan mata klien sejajar. Tempat duduk perawat atau pemberi asuhan keperawatan tidak lebih tinggi dari tempat duduk lansia. Kontak mata harus sopan dan wajar. Kemudian yang ketiga yaitu tubuh perawat atau pemberi asuhan sedikit membungkuk atau sikap menghormati lansia. Kemudian yang keempat mempertahankan sikap tubuh yang terbuka, di mana ini menghindari duduk dengan kedua kaki atau tangan yang bersilang karena posisi semacam ini menunjukkan sikap defensif. Yang terakhir yaitu mempertahankan posisi tubuh yang rileks. Hal ini sangat sulit dilakukan karena perawat sebetulnya sudah banyak mengeluarkan tenaga. Akan tetapi, suasana tegang dapat dicegah dengan memberi sedikit waktu sebelum perawat memberi tanggapannya.
memberi waktu untuk berdiam sejenak, dan menggunakan isyarat yang tepat dan membantu. Nah, ini adalah sub pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai identifikasi sumber dalam peningkatan komunikasi efektif dengan beberapa syarat. Yaitu syarat yang pertama adalah adalah dapat dipercaya atau kredibel, di mana seseorang mempunyai kelebihan dan merupakan pengakuan komunikan terhadap keberadaan komunikator atau sebaliknya. Artinya, setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh komunikator atau seorang perawat adalah kata-kata yang dapat dipercaya. Kemudian, konteks. Nah, konteks merupakan pesan yang akan disampaikan hendaknya sesuai dengan sasaran. Konteks ini adalah materi atau tindakan keperawatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu isi. Nah, isi adalah isi materi yang merupakan inti dari kegiatan komunikasi, di mana hal ini sesuai dengan tujuan komunikasi yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah kejelasan atau clarity, di mana di dalam clarity ini dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi antara komunikator dan komunikan, atau antara perawat dan seorang pasien. Di mana di sini dapat mengembangkan sikap terbuka sehingga dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Selanjutnya yaitu kesinambungan dan konsistensi, di mana pesan yang disampaikan sebaiknya konsisten dan berkesinambungan serta tidak menyimpang dari tujuan komunikasi. Dan yang keenam yaitu saluran. Nah, saluran ini digunakan dalam komunikasi sesuai dan memungkinkan penerimaan yang baik dan cermat oleh klien. Di mana pada klien dengan gangguan wicara karena adanya gangguan fungsi saraf, maka saluran yang dapat dipakai adalah dengan media ataupun tulisan. Dan yang terakhir adalah kapabilitas sasaran, di mana materi dan teknik penyampaian pesan disesuaikan dengan kemampuan penerima. Nah, itulah syarat-syarat komunikasi efektif yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi dengan lansia. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai komunikasi pada lansia. Selanjutnya, sampai ketemu lagi di video pembelajaran yang akan membahas tentang materi-materi yang ada di dalam keperawatan. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.